Kami dari kelompok 3 akan membahas terkait anuitas dalam bisnis pariwisata. Yang kami ambil adalah Hotel Amaris. Kami akan mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Manajemen Keuangan Pariwisata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kurnia Hakiki. Saya Anjel Oktaviani. Saya Katen Alvesa Dewi. Saya Fahmi Derman. Saya Muhammad Omar Hakim. Saya Regina Lila Sada. Saya Gaya Derajat. Saya Arya Ramdita. Selamat menyaksikan. Studi kasus yang kami ambil adalah Hotel Amaris Malioboro Yogyakarta yang bawahan dari Santika Indonesia Hotel dan Resort. Saat pengembangan unitnya banyak memanfaatkan kredit investasi pariwisata dari Bank Nasional. Hotel Amaris merupakan jaringan hotel budget milik Santika Indonesia Hotel dan Resorts, yaitu anakan dari perusahaan Kompas Gramedia. Dalam ekspansi bisnisnya, seperti pembangunan Hotel Amaris Malioboro Yogyakarta, manajemen biasanya memanfaatkan pembiayaan perbankan berupa kredit investasi atau KUR pariwisata dari Bank Nasional, contohnya ada di Bank BRI, BNI, ataupun Mandiri. Yang selanjutnya ada mekanisme kredit. Yang pertama jumlah pinjaman, misalnya 20 miliar untuk renovasi atau pembangunan hotel. Yang kedua ada jenis kredit, kredit investasi pariwisata. Yang ketiga ada tenor, itu 10 tahun. Yang keempat bunga 10% per tahun atau flat rate untuk ilustrasi. Yang kelima sistem pembayaran anuitas, yaitu cicilan bulanan tetap meskipun komposisi bunga atau pokok berubah setiap periode. Ini ada simulasi cicilan anuitas. Yang pertama yaitu jika pinjaman 20 miliar dengan tenor 10 tahun atau 120 bulan dan bunga efektif 10% per tahun, maka cicilan tetap per bulan yaitu sekitar 265 juta per bulan. Dan tahun awal yaitu porsi bunga lebih besar, porsi pokok lebih kecil. Tahun akhir porsi bunga menurun dan porsi pokok makin membesar. Contoh sederhana, pada bulanan pertama yang kami ambil yaitu pokok dibayar sebesar 98 juta dan bunga dibayarkan sebanyak 167 juta. Maka total seluruh cicilan yaitu ada di 265 juta untuk setiap bulan tetap. Kemudian ada kelebihan skema anuitas Hotel Amaris. Yang pertama ada predictabilitas, yaitu manajemen analis dapat merencanakan cash flow karena cicilan sama setiap bulannya. Hal tersebut dapat memudahkan dalam menyusun rencana cash flow agar tidak adanya fluktuasi. Kemudian yang kedua ada stabilitas, yaitu memudahkan perhitungan biaya operasional dan proyeksi laba. Hal itu untuk memastikan kepastian biaya sehingga mempermudah dalam menghitung biaya operasionalnya. Kemudian yang terakhir ada manajemen resiko, yaitu bank lebih aman karena pembayaran bunga besar di awal. Hal tersebut dapat lebih memudahkan dalam pembiayaan di awal pinjaman sehingga mengurangi adanya kerugian yang terjadi di kredit macet. Selanjutnya ada relevansi dalam bisnis pariwisata, yaitu yang pertama ada poin pertama tentang cicilan kredit atau anuitas adalah biaya tetap yang wajib dibayar dari pendapatan kamar, restoran, dan juga fasilitas hotel. Kemudian yang kedua, skema ini memungkinkan ekspansi jaringan hotel dengan modal pinjaman serta tanpa harus menunggu modal internal terkumpul terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu konsep anuitas juga dipakai oleh hotel lain di Indonesia saat mengembangkan properti baru. Yang terakhir ada kesimpulan. Di mekanisme kredit investasi pariwisata dengan skema anuitas memberikan pinjaman 20 miliar dengan tenor 10 tahun dan bunga 10% per tahun. Lalu sistem cicilan tetap sekitar 265 juta per bulan. Porsi pembayaran pada awal periode lebih banyak ke bunga dan semakin beralih ke pokok di akhir periode. Skema ini menguntungkan hotel karena memberikan kepastian dan stabilitas arus kas, memudahkan perencanaan biaya operasional, serta mendukung ekspansi bisnis tanpa harus menunggu modal internal terkumpul. Anuitas juga relevan dalam industri pariwisata karena banyak hotel di Indonesia menggunakannya untuk membiayai pembangunan dan renovasi properti baru.